Halo semua, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Baik, hari ini Ibu akan menjelaskan materi mengenai penawaran uang dan kegiatan ekonomi negara. Jadi dalam teori penawaran uang itu terdapat dua teori lagi, yaitu ada teori penawaran tanpa bank, kemudian ada teori penawaran uang modern. Dalam teori penawaran uang tanpa bank, teori ini menganggap seakan-akan perbankan tidak ada. Kalau ada, tidak mempunyai pengaruh terhadap proses penciptaan uang. Kemudian ini merupakan teori yang paling sederhana dalam gambaran dari sistem standar emas, di mana emas adalah satu-satunya alat pembayaran. Kemudian untuk jumlah uang beredar yang disingkat dengan JUB itu naik atau turun sesuai dengan tersedianya emas di masyarakat. Kemudian jumlah uang atau emas di sini itu dapat turun apabila emas dikirim ke luar negeri untuk menutup defisit. Defisit itu artinya kekurangan neraca pembayaran. Kemudian industri-industri yang menggunakan emas dalam proses produksinya menyedot emas yang ada. Dan JUB ini naik apabila ada surplus atau kelebihan neraca pembayaran karena produksi emas yang meningkat. Untuk jumlah uang beredar itu benar-benar ditentukan oleh proses pasar. Sedangkan pemerintah, bank sentral atau di sini di Indonesia itu bank sentralnya adalah Bank Indonesia. Nah, kemudian atau perbankan tidak mempunyai pengaruh terhadap besarnya uang beredar. Contoh sederhananya, suatu perekonomian tertutup yang menggunakan emas untuk alat pembayarannya. Nah, dalam hal ini uang hanya akan bertambah apabila orang memproduksi emas. Kemudian produsen emas itu baru akan memproduksi emas hanya apabila menguntungkan, yaitu apabila harga emas di pasaran lebih tinggi daripada biaya produksinya. Selanjutnya, teori penawaran uang modern. Dalam teori penawaran modern, dalam perekonomian modern ini digunakan sistem standar kertas. Dan sebagai sumber terciptanya uang beredar adalah otoritas moneter atau pemerintah dan bank sentral. Di Indonesia, bank sentralnya adalah Bank Indonesia. Dan lembaga keuangan. Kemudian otoritas moneter sebagai sumber penawaran uang inti dan lembaga keuangan sebagai sumber penawaran uang sekunder. Nah, jumlah uang beredar ini di teori penawaran modern itu merupakan proses pasar. Artinya hasil interaksi antara permintaan dan penawaran. Bukan hanya percetakan uang atau merupakan keputusan pemerintah saja. Kemudian apabila suatu waktu permintaan uang inti tidak sesuai dengan penawaran uang inti, maka pelaku dalam pasar uang masing-masing akan melakukan penyesuaian berupa tindakan-tindakan, yaitu merubah struktur atau komposisi dari kekayaan yang dimiliki di sub pasar uang inti sehingga terjadi keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Demikian juga jika terjadi ketidakseimbangan di pasar uang sekunder. Jadi kedua sub pasar ini harus mencapai keseimbangan secara bersama-sama. Sebagai contoh, jadi ketika pasar dalam posisi seimbang, pemerintah menambah penawaran uang inti kepada masyarakat. Jadi misalnya dengan adanya kenaikan gaji pegawai. Kemudian pertama, tambahan uang inti ini akan diterima masyarakat sebagai tambahan uang tunai, kartal, yaitu uang kertas dan uang logam. Nah, hal ini dapat mengganggu keseimbangan karena masyarakat akan merasa terlalu banyak memegang uang tunai. Jadi, misalkan tindakan penyesuaian yang akan dilakukan oleh masyarakat adalah dengan menyimpan kelebihan tersebut dalam rekening giro, gitu. Jadi bisa dengan membeli surat berharga atau deposito gitu. Jadi maka cadangan bank menjadi lebih besar. Nah, kemudian bank pada gilirannya merasa kelebihan cadangan uang tunai.
Dan bank mungkin akan menanamkan kelebihan cadangan tersebut dengan membeli sertifikat Bank Indonesia (SBI). Nah, dalam transaksi tersebut bank menerima SBI dan Bank Indonesianya menerima uang tunai. Jadi banknya ini maksudnya bank-bank konvensional lainnya seperti misalnya eh, ya bank bank yang kalian sering gunakan lah gitu, yang kalian punya akun atau punya rekening di sana gitu. Nah, kesimpulannya, tambahan uang inti oleh pemerintah ini kembali ke Bank Indonesia sebagai otoritas moneter. Jadi, uang kartal yang dipegang masyarakat tetap, tetapi ada tambahan uang giral, sehingga M1-nya, jumlah uang secara sempit itu bertambah, itu uang giral. Jadi kan uang kartal itu adalah uang kertas dan uang logam, kemudian uang giralnya itu ya tadi, eee, surat berharga, kemudian deposito, dan lain-lain gitu. Jadi cek itu juga termasuk uang giral. Nah, itu jadi sehingga M1-nya, uang secara sempitnya itu bertambah. Kemudian analisa yang menjelaskan tentang hubungan di antara penawaran uang dengan tingkat harga dan kegiatan ekonomi negara dinamakan teori keuangan. Dalam teori keuangan ini ada namanya money supply. Jadi bukan saja penting dalam ekonomi sebagai akibat dari fungsi utama uang, tapi juga oleh karena pengaruhnya pada tingkat harga dan kepada tingkat kegiatan ekonomi negara yang akan dicapai. Jadi teori keuangan ini ada dua pandangan, yaitu teori keuangan klasik dan teori keuangan Keynes. Mmm, dalam teori keuangan klasik ada namanya teori kuantitas dan teori sisa tunai. Jadi teori kuantitas itu menggunakan persamaan MV sama dengan PT dengan asumsi V-nya dan T-nya adalah tetap. Jadi M-nya itu adalah money supply atau penawaran uang, kemudian P-nya adalah price, harga, V itu velocity of money itu, kecepatan uang untuk, eee, berpindah gitu. Kecepatan orang memegang uang, kecepatan orang untuk uangnya itu bisa berpindah-pindah gitu. Kemudian T-nya itu trading, perdagangan. Jadi dalam keadaan ini, maka pertambahan penawaran uang akan menimbulkan kenaikan harga yang sama persentasenya dengan pertambahan dan penawaran uang. Kemudian, laju peredaran uang atau V itu adalah tetap. Jadi velocity of money juga bisa diartikan sebagai laju peredaran uang. Nah, menurut ahli ekonomi klasik, kelajuan peredaran uang itu tergantung kepada beberapa faktor teknikal seperti sistem pembayaran gaji, ciri-ciri kegiatan perdagangan, efisiensi sistem pengangkutan dan kepadatan penduduk. Kemudian faktor-faktor ini tidak mengalami perubahan dalam jangka pendek. Dan oleh karena itu, cara-cara masyarakat untuk menggunakan uang dan berbelanja itu jadi tidak berubah. Kemudian dalam kesempatan kerja penuh selalu tercapai, kemudian ada asumsi ini kesempatan kerja penuh selalu tercapai dalam ekonomi. Jadi oleh karena itu jumlah barang-barang adalah tetap dan tidak bertambah. Dan menurut rumusan C, jadi setiap barang yang dikeluarkan akan dibeli oleh masyarakat. Supply creates its own demand gitu. Jadi semua barang yang dikeluarkan pasti akan laku, pasti akan dibeli gitu dalam pandangan si teori kuantitas ini. Sehingga untuk memaksimumkan untung mereka, akan selalu memproduksi barang pada tingkat kesempatan kerja penuh. Jadi untuk memaksimumkan tadi keuntungannya itu dia terus memproduksi barang untuk, mencapai pada tingkat kesempatan kerja penuh. Selanjutnya teori sisa tunai. Ini diterangkan dengan menggunakan persamaan M sama dengan K, P, T. Jadi, untuk M-nya sama tadi seperti teori kuantitas, P-nya juga price, kemudian T-nya trading, itu tadi sama M-nya money supply, itu juga sama. Kemudian, ada tambahan K-nya ini jangka waktu dari pemegangan uang oleh masyarakat sebelum dibelanjakan kembali, gitu. Jadi, money supply-nya, jumlah penawaran uangnya itu sama dengan jangka waktu dari pemegangan uang
oleh masyarakat sebelum dibelanjakan kembali dikali dengan price-nya, harganya kemudian dikali dengan trading-nya. Itulah teori sisa tunai. Nah, teori ini sama seperti sebelumnya, yaitu pertambahan penawaran uang akan menaikkan harga pada tingkat yang sama dengan pertambahan penawaran uang. Kemudian ada kritik terhadap teori klasik gitu. Jadi dari ahli-ahli ekonomi itu memiliki kritik terhadap teori klasik. Jadi menurut mereka ada asumsi bahwa T-nya itu tetap adalah tidak tepat. Dikarenakan jika unemployment, jadi ada pengangguran, maka trading-nya itu tidak dapat bertambah. Kemudian fee-nya, laju perpindahan uang, itu dapat mengalami perubahan dalam jangka waktu pendek dan panjang. Nah, sedangkan di teori klasik kan dianggap fee-nya itu tetap gitu. Nah, ini kritiknya terhadap teori klasiknya itu menurut mereka fee itu dapat mengalami perubahan dalam jangka waktu yang pendek maupun panjang. Kemudian kaitan antara price, harga, dan money supply-nya itu adalah lebih rumit daripada yang diterangkan oleh teori kuantitas dan sisa tunai. Kemudian teori klasik ini menurut mereka itu tidak dapat mengcover atau memenuhi tujuan dari masyarakat memegang uang gitu. Tidak cukup bisa teori klasik ini tidak cukup bisa menurut orang-orang yang mengkritik itu memenuhi tujuan masyarakat memegang uang. Ya, tadi di pertemuan sebelumnya pernah dibahas kan tujuan masyarakat memegang uang itu ada 3. Pertama untuk transaksi, untuk berjaga-jaga, sama untuk mencari keuntungan gitu, selisih selisih antara harga sekarang dengan harga yang akan diprediksi gitu. Nah itu, jadi itu 3 tujuan orang memegang uang. Nah, kemudian teori klasik ini mengabaikan efek dari perubahan penawaran uang terhadap suku bunga. Nah, itu juga dikritik oleh para ahli-ahli ekonomi lainnya. Nah, selanjutnya setelah teori klasik itu muncullah teori Keynes. Nah, ini teori Keynes ini menerangkan 3 persoalan. Yang pertama, tujuan masyarakat untuk meminta uang, kemudian faktor-faktor yang menentukan suku bunga, dan efek perubahan penawaran uang ke atas kegiatan ekonomi negara. Jadi bagian yang penting dari Keynes adalah menentukan suku bunga dan bagaimana suku bunga mempengaruhi kegiatan ekonomi negara. Menurut teori Keynes, suku bunga itu ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang. Nah, apabila permintaan uang tidak berubah, maka pertambahan penawaran uang akan menurunkan suku bunga. Kemudian, apabila pengurangan suku bunga berlaku, maka investasi akan meningkat dan selanjutnya akan menambah pengeluaran agregat. Gitu. Pengeluaran agregat itu pengeluaran nasional secara keseluruhan gitu dalam suatu negara. Nah, kenaikan pengeluaran agregat ini akan menaikkan kegiatan ekonomi, kemudian menaikkan kesempatan kerja dan pendapatan nasional. Selanjutnya, teori Keynes tidak menerangkan bagaimana pertambahan penawaran uang akan mempengaruhi harga-harga. Jadi dari teori Keynes ini, maka dijalankan kebijakan moneter untuk mencapai tujuan menurunkan suku bunga itu dengan melalui kebijakan yang menambah pengeluaran uang. Jadi pada ketika ekonomi menghadapi resesi atau penurunan nilai mata uang dan pengangguran yang semakin meningkat, itu di dijalankanlah kebijakan untuk menurunkan suku bunga. Nah, kemudian ada kebijakan menaikkan suku bunga ketika tingkat inflasi tinggi. Jadi ketika inflasinya tinggi, justru dijalankanlah kebijakan untuk menaikkan suku bunga. Selanjutnya, kebijakan moneter dijalankan oleh bank sentral itu terdiri dari kebijakan moneter kuantitatif, itu bertujuan untuk mempengaruhi penawaran uang dan tingkat suku bunga. Selanjutnya ada kebijakan moneter kualitatif, ini bertujuan untuk mempengaruhi kegiatan-kegiatan tertentu dalam ekonomi.
Kebijakan moneter kuantitatif meliputi ada operasi pasar terbuka, kemudian merubah rasio cadangan bank, dan merubah tingkat suku bunga. Nah, dalam operasi pasar terbuka itu maksudnya adalah melakukan jual beli surat berharga di dalam pasar uang dan pasar modal. Jadi menjual surat berharga ya seperti obligasi Republik Indonesia, surat atau surat utang negara. Nah, itu yang dilakukan perjual beli. Itu yang diperjualbelikan dalam melakukan operasi pasar terbuka. Selanjutnya ada rasio cadangan bank. Ini membuat perubahan atas CAR atau Capital Adequacy Ratio. Jadi cadangan minimum yang harus disimpan oleh bank gitu. Selanjutnya merubah suku bunga. Ini maksudnya membuat perubahan ke atas tingkat suku bunga diskonto dan suku bunga pasar yang masuk penjaminan di bank. Selanjutnya ada dalam kebijakan moneter kualitatif ini ada pengawasan kredit, itu memperkecil tingkat NPL, non-performing loan. Jadi kredit bermasalah yang sangat berpengaruh pada reserve ratio bank. Jadi jika reserve ratio baik, maka penyaluran kredit yang lebih sehat pada masyarakat juga lebih lancar, kemudian investasi menjadi membaik. Nah, selanjutnya pembujukan moral dalam bentuk himbauan aturan tertulis yang diberlakukan pada perbankan guna menjalankan operasional moneter dalam penyaluran uang di masyarakat menggunakan prudential banking atau prinsip kehati-hatian. Nah, sekian materi hari ini. Dan apabila ada pertanyaan, silahkan dituliskan di kolom komentar atau bisa bertanya langsung kepada Ibu. Sekian dan terima kasih.